عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه wasallam. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد إمام المتقين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين المهتدين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Yang sama kita hormati dan yang mulia para habaib zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus kepada seluruh keluarga besar Al-Imam Al-Wali Al-Habib Hussein bin Ahmad Al-Gadri, kita doakan bersama semoga seluruh keluarga besar anak keturunan Al-Habib Hussein bin Ahmad Al-Gadri selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi anak keturunan yang dibanggakan oleh Habib Hussein bin Ahmad Al-Gadri, menjadi anak keturunan yang meneruskan perjuangan Al-Habib Hussein bin Ahmad Al-Gadri, menjadi anak keturunan yang nanti akan berkumpul bersama Al-Habib Hussein bin Ahmad Al-Gadri bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Juga yang saya hormati dan yang mulia khususnya Al-Habib Abdus Salam Al-Hindwan, Ustaz Siddiq penceramah kita tadi, dan para habaib semuanya, para ulama penerus dakwah Nabi Muhammad SAW, para aparatur pemerintahan baik sipil TNI maupun Polri, para guru-guru ngaji, para bapak haji, ibu hajjah, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang semoga selalu dalam limpahan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang telah melimpahkan kepada kita nikmat-nikmat yang tak terhingga. Walaupun kita ini kadang banyak berbuat dosa, sering melakukan maksiat, tapi Allah tetap memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita. Kalau kita ini kerja sama seseorang, mungkin kita sudah dipecat karena banyak salahnya. Tapi Allah, kita banyak salah, kita banyak dosa, hampir tiap hari kita maksiat, Allah tetap berikan nikmat yang tak terhingga setiap detiknya. Semoga Allah golongkan kita sebagai hamba-hambanya yang bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada makhluk Allah yang paling mulia, kekasih Allah, kekasih kita, idola kita, makhluk Allah yang paling mulia, manusia paling ganteng, yang pertama kali masuk syurga, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua angkat tangannya. Mudah-mudahan di akhirat kita masuk syurga bersama Nabi Muhammad. Amin. Di akhirat kita dapat cium tangan Nabi Muhammad. Amin. Di akhirat dapat duduk dekat Nabi Muhammad. Amin. Di akhirat dapat memeluk badan mulia Nabi Muhammad. Amin. Di akhirat dapat syafaat Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pada hari ini kita memperingati haul seseorang yang dicintai dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, yaitu Al-Habib Hussein bin Ahmad Al-Gadri. Nomor satu, tadi kita sama-sama membacakan Yasin dan Tahlil kepada beliau.
Semoga apa yang kita baca menjadi penyebab derajat beliau tambah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan keberkahan beliau. Yang kedua, hadirin hadirat yang tidak kalah pentingnya, yang kedua, kita hadir bersama memperingati haul ini. Ayo pasang niat. Setiap kita hadir haul, para wali-wali Allah, para orang soleh pasang niat. Saya hadir haul Habib Hussein bin Ahmad Al-Gadri, satu, untuk dapat ridho Allah. Nomor dua, untuk mendapatkan cinta Nabi Muhammad. Nomor tiga, untuk mendapatkan cinta para wali Allah, yaitu Habib Hussein bin Ahmad Al-Gadri. Untuk siapa? Untuk saya, orang tua saya, guru-guru saya, anak istri saya, keluarga saya, tetangga saya. Niatkan. Bapak Ibu hadirin hadirat, kalau hadir haul, hadir acara maulid, hadir pengajian, niat saya hadir haul, saya hadir pengajian untuk dapat ridho Allah. Niat dalam hatinya, buat saya, orang tua, guru-guru, tetangga. Jadi ketika kita hadir, bukan hanya kita saja yang dapat barokah, tapi orang tua kita, guru-guru kita, anak istri, keluarga kita, semuanya dapat barokah daripada acara tersebut. Itu poin penting ketika kita menghadiri haul atau pengajian atau peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, tidak panjang yang mau saya sampaikan. Habis ini orang tua kita Habib Abdul Salam Al-Hindwan akan menyampaikan ceramahnya. Yang perlu kita pelajari adalah Al-Habib Hussein bin Ahmad Al-Gadri ini sudah meninggal 259 tahun yang lalu. Kita yang hidup sekarang 259 tahun setelah beliau wafat, Allah tarik kita untuk datang ke sini, hadir haulnya beliau. Itu menunjukkan bagaimana Allah muliakan derajatnya beliau. Padahal kita tidak pernah jumpa dengan beliau, tidak pernah hidup di zaman beliau, tapi kok kita datang ke sini ingin cari barokah dengan beliau. Itu menunjukkan bagaimana Allah muliakan kedudukan beliau. Kok bisa Allah muliakan kedudukan beliau sampai kita hadir di sini? Apa sebabnya? Perhatikan. Sebabnya adalah 3 perkara. Sebab kenapa beliau menjadi mulia, 3 perkara. Ayo kita pelajari agar kita juga dimuliakan nantinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, yang kita semua hadir di sini hafal tuh dalilnya. Dalam Al-Qur'an surah Al-Bayyinah juz Ammah, Allah taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka adalah makhluk Allah yang paling terbaik. Balasan untuk mereka adalah surga-surga Aden, mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal abadi di dalamnya. Allah ridho kepada mereka dan mereka senang dengan balasan Allah, dan itu Allah berikan kepada hamba yang takut kepadanya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ayo kita ambil pelajaran dari ayat ini. Dalam ayat ini Allah akan memberikan 3 perkara jika seseorang mempunyai 3 ciri. Allah akan memberikan gelar, titel, bukan S1, S2, profesor, doktor, bukan. Allah akan berikan gelar, titel untuknya seperti Habib Hussein Al-Gadri. Apa gelarnya? Khairul bariyah, manusia atau makhluk paling terbaik. Yang kedua, balasannya Jannatu adnin, Allah akan berikan surga-surga Aden. Yang ketiga, Allah akan berikan keridhaannya, radhiyallahu anhum,
Allah ridho kepadanya. Bagaimana kita bisa mendapatkan tiga perkara ini? Satu, gelar makhluk terbaik seperti Habib Hussein. Dua, surga-surga Aden. Tiga, dapat ridho Allah, nikmat yang paling agung ridho Allah. Bagaimana mendapatkannya? Satu, kata Allah, innal ladina amanu, beriman. Yang kedua, wa amilus solihat, beramal soleh. Yang ketiga, dzalika liman khasyya rabbah, itu akan diberikan kepada orang yang takut kepada Allah. Yang pertama, beriman. Alhamdulillah, kita dijadikan oleh Allah hamba yang beriman. Semoga sampai akhir hayat kita tetap dijadikan hamba yang beriman oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, Bu, hadirin hadirat, kalau kita ngelihat orang kafir kaya raya, rumahnya megah, hartanya berlimpah, mobilnya mewah, jangan kecil hati, jangan minder. Kenapa? Karena yang Allah berikan kepada kita jauh lebih mulia dari yang mereka dapatkan. Mereka dapat harta berlimpah, tapi mereka tak dapat iman dan Islam. Kita walaupun hidup sederhana, alhamdulillah, Allah berikan kita nikmat paling agung, iman dan Islam. Sehingga sekecil apapun amal baik yang kita lakukan, ada nilainya di sisi Allah SWT. Mereka orang kafir, sebesar apapun amal baik yang mereka lakukan, tidak ada nilainya. Kenapa? Tidak ada iman dan Islam dalam hatinya. Alhamdulillah, Allah jadikan kita orang yang beriman. Kemudian yang kedua, syarat kalau ingin mendapatkan titel makhluk yang paling mulia seperti Habib Hussein, dapat surga Aden. Kemudian yang ketiga, mendapatkan ridho Allah, syarat yang kedua ada beramal soleh. Nah, ini perhatikan. Ini sekarang, Pak, Bu, kita berada di bulan Zulhijjah. Orang yang beramal di bulan Zulhijjah ini dari tanggal 1 sampai tanggal 8, ini sekarang kita berada di tanggal 2. Tanggal 1 sampai tanggal 8 Zulhijjah, orang yang berbuat baik, beramal soleh, baik yang wajib atau yang sunnah, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah 1000 kali lipat. Kalau dia sodakoh, sodakohnya dilipat gandakan 1000 kali lipat. Kalau dia ngaji Quran, 1000 kali lipat. Kalau dia sholat, 1000 kali lipat pahalanya. Dari tanggal 1 sampai tanggal 8. Masuk tanggal 9, pahala dinaikkan oleh Allah, dilipat gandakan menjadi 10.000 kali lipat. Masuk tanggal 10, paling bagus ibadah pada hari itu adalah nyembelih hewan korban. Makanya yang mampu, yang tak punya utang, rezekinya lebih, maka sunnah untuk berkorban. Tapi yang punya utang, lunaskan dulu utangnya. Karena sunnah korban itu hukumnya sunnah muakkadah. Sedangkan bayar utang hukumnya wajib. Jangan korban, utang belum bayar, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa, saking pentingnya ini, hari-hari kita pada hari ini, malam-malamnya, saking mulianya, Allah jadikan sumpah dalam Al-Quran. Allah SWT berfirman, wal fajri walayalin asyr, demi waktu subuh, kata Allah, dan demi malam-malam 10. Malam 10 apa itu? Dari tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Ini malam-malam sangat mulia, malam-malam kita ini. Dari malam tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10, jangan dilewatkan. Isi dengan ibadah yang banyak. Karena dalam suatu riwayat disebutkan, yang beribadah di malam 1 sampai 10 Zulhijjah, nilai pahalanya seperti ibadah di malam Lailatul Qadar. Alhamdulillah, Allah berikan kita masuk pada kesempatan untuk mendapatkan 1 sampai 10 Zulhijjah ini. Insya Allah kita sudah berada di tanggal 2 Zulhijjah. Ayo banyak-banyak amal soleh, agar kita nanti ketika menghadap Allah, tidak hanya bangga dengan nasab kita, tidak hanya bangga dengan siapa orang tua kita, tapi kita menjadi anak-anak yang dibanggakan oleh para pendahulu-pendahulu kita. Itu yang kedua, beramal soleh. Yang ketiga, yang tiada kalah pentingnya, yang terakhir, selain beriman, beramal soleh, kalau ingin mendapatkan titel makhluk terbaik seperti Habib Hussein, ingin dapat surga Allah, ingin dapat ridho Allah, beriman, beramal soleh. Yang ketiga,
takut kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam hadis qudsinya. Pak, Bu, Allah bersumpah dalam hadis qudsinya, wa izzati la ajma'u li abdi khaufan wala amnin fa in huwa khafani fid dunya amantuhu yaumal qiyamah wa in huwa aminani fid dunya akhaftuhu yaumal qiyamah. Apa kata Allah? Demi keagunganku, Allah bersumpah, aku tidak mengumpulkan pada seorang hambaku dua ketakutan dan dua keamanan. Jika seorang hambaku di dunia dia takut kepadaku, takut mau meninggalkan sholat, takut mau berjudi, takut mau narkoba, takut mau berzina, takut mau mencuri, takut mau korupsi, yang perempuan takut mau buka aurat, takut berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahram, pejabat takut nyusahkan rakyat, selalu takut dalam hatinya. Allah bersumpah, Pak, Bu, aku akan beri dia keamanan nanti pada hari kiamat, tenang hidupnya. Tapi sebaliknya, apa kata Allah? Wa in huwa aminani fid dunya, kalau di dunia berani kepadaku, tidak takut kepada Allah, berani meninggalkan yang wajib, berani tidak sholat, berani berjudi, berani berzina, berani narkoba, berani mabuk, berani mencuri, berani korupsi, berani nyusahkan rakyat yang pejabatnya, yang dulu rakyat kalau mendapatkan bensin mudah, tahu-tahu dibuat peraturan sampai mempersulit rakyat. Yang dulu rakyat dengan mudahnya mendapatkan minyak goreng, sembako, dibuat aturan nyusahkan rakyat. Hati-hati, tidak takut kepada Allah. Allah bersumpah, Pak, akhaftuhu yaumal qiyamah, aku akan beri dia takut nanti pada hari kiamat, kata Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita hafal dalilnya? Dalam Al-Qur'an Allah taala berfirman, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari kiamat itu, kata Allah, orang akan lari dari saudaranya, ketemu dengan ibu dan ayahnya lari, ketemu dengan istri dan anaknya lari, karena pada hari itu orang memikirkan nasibnya masing-masing, takut kepada Allah. Tapi ada orang yang nanti di hari kiamat orang-orang takut, orang-orang galau, orang-orang sumpah, mikirkan nasibnya, ketemu saudara, ketemu orang tua, ketemu istri dan anak, lari. Tapi ada orang-orang pilihan Allah, pada saat itu dia aman, Bu, Pak, dia tidak takut, dia bahagia, dia senang, dia gembira, dia tidak galau, tidak sumpah. Siapa mereka? Orang-orang yang ketika di dunia sudah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhirat dia menjadi orang-orang yang aman. Siapa contohnya? Seperti yang kita hadiri hal ini, Habib Hussein bin Ahmad Al-Gadri. Dulu beliau sudah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dunia sudah Allah tunjukkan. Sekarang kita hadir, Allah muliakan beliau. Bagaimana nanti di akhirat derajat beliau di sisi Allah? Kenapa? Dulu beliau beriman, dulu beliau beramal soleh, dan dulu beliau takut kepada Allah SWT. Maka ayo tanamkan dalam hati kita takut kepada Allah, agar nanti di akhirat kita menjadi orang-orang yang diberi aman, kesenangan dan kebahagiaan, dan bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad, bisa berkumpul dengan Habib Hussein, bisa berkumpul dengan orang-orang soleh, bisa berkumpul dengan orang tua kita yang kita cintai, bisa berkumpul dengan guru-guru kita, bisa berkumpul dengan anak istri kita, bisa berkumpul dengan orang-orang yang kita sayangi. Kenapa? Karena di dunia kita sudah beriman, beramal soleh, dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga manfaat dan barokah. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.